selamat pagi. Thank God it's Friday. Balik lagi denganku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Pagi ini kita akan ngebahas kecintaan para ARMY, yaitu BTS, yang jadi utusan khusus Presiden Korea Selatan. Dan Rektor UI yang akhirnya mundur. Langsung aja kita simak yuk. The power of netizen emang gak diragukan lagi ya. Tekanan kalian membuahkan hasil nih. Rektor UI, Ari Kunchoro, akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Kabar baik ini disampaikan oleh BRI melalui keterangan resmi pada Kamis kemarin. Fun fact, pada penutupan perdagangan kemarin, saham BBRI menguat setelah Prof. Ari mundur. Refresh sedikit soal polemik ini, jadi Rektor UI terpilih periode 2019 sampai 2024 ini kedapatan nyambi jadi Wakil Komisaris BUMN, tepatnya BRI sejak 2020. Padahal jelas-jelas di Statuta UI yang belum direvisi tuh nggak boleh Rektor ngerangkap jabatan. Nah, jadi kesimpulannya adalah apakah si Rektor UI waktu itu melakukan kesalahan? Iya. Jadi dari pertama kali dia menjadi rektor beberapa tahun yang lalu sampai dengan 2 Juli 2021 dia sudah melanggar Statuta UI dalam bentuk peraturan pemerintah. Entah Prof. Ari ini sakti mandraguna atau gimana, Statuta UI berubah. Larangan rangkap jabatan rektor diubah menjadi larangan menjadi direksi. Tapi Statuta UI kan udah direvisi. Kalau kepingin jadi komisaris, masih bisa dong. Tapi kalau pertanyaannya, dia jadi bisa nggak sekarang sebenarnya jadi komisaris? Bisa, sejak tanggal 2 Juli. Tapi kesalahannya yang lampau tetap masih ada. Bukan karena PP-nya berlaku surut, karena PP-nya tidak berlaku surut. Ternyata nggak cuma Prof. Ari yang berulah. Ini 2 di antara rektor lain yang juga punya side job. Pertama, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Komarudin Hidayat juga merangkap jadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Padahal peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 tentang Statuta UIII udah terang benderang melarang rektor dan wakil rektor UIII rangkap jabatan. Satu lagi, Rektor Universitas Hasanuddin Dwi Aryastina Pulubuhu yang juga jadi Komisaris Independen di PT Vale Indonesia. Iya, PT Vale bukan BUMN, tapi di pasal 27.4 huruf D dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Rektor nggak boleh rangkap jabatan di badan usaha di dalam maupun luar Unhas. Wong ini aturan udah crystal clear, jelas, nyata. Tapi kok kenapa ya masih coba-coba ngeyel? Wahai para ARMY, kalian emang gak salah deh pilih idola. Setelah mengeluarkan single terbarunya Permission to Dance, BTS dapat tugas negara nih. Mereka didaulat sama Presiden Moon Jae-in jadi Special Presidential Envoy for Future Generations and Culture. Debak. The Office of President Moon Jae-in mengumumkan BTS akan menghadiri sidang umum PBB ke-76 pada September nanti dan international conferences lainnya untuk membawa pesan pengharapan bagi anak-anak muda di seluruh dunia. Dengan penunjukan ini, BTS bakal membantu membentuk agenda global tentang sustainable development dan berbagai topik yang penting untuk generasi masa depan. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. Ini bukan kali pertama RM dan kawan-kawan bicara di UNGA. Sebelumnya di tahun 2018, mereka jadi grup K-pop pertama yang bicara di PBB dalam upaya membantu meluncurkan United Nations Generation Unlimited, sebuah program pendidikan dan pekerjaan untuk anak muda. Lalu pada tahun 2020, di tengah COVID-19 yang melanda dunia, dalam sidang umum PBB ke-75 yang diadakan secara virtual, para member BTS mengisahkan perjuangan mereka di tengah krisis pandemi dan memberi semangat bagi generasi muda di seluruh dunia. Life goes on, let's live on, kata mereka. Ngomong-ngomong soal keberhasilan BTS, kalian tahu nggak sih gimana dunia showbiz Korea dari musik hingga filmnya bisa sepopuler sekarang? Hallyu atau Korean Wave lah yang membawa produk budaya dan hiburan Korea Selatan mendunia, termasuk digilai oleh orang Indonesia. Hayo ngaku, siapa yang dari sejak Winter Sonata udah mulai demam drakor? Kalau ketuaan, zaman Boys Before Flowers deh. Menurut Carlina Octaviani, ada sejumlah faktor yang menyokong kejayaan budaya populer Korea Selatan.
Keterbatasan sumber daya alam membuat pemerintah Korsel mengembangkan SDM dan ekosistem riset bermitra dengan sektor swasta. Untuk budaya, strategi pemerintah sekitar tahun 60-an 70-an, mereka memberikan bantuan untuk seniman berkarya, membuka festival budaya, dan memberikan venue secara gratis. Seiring K-pop populer mendunia, pemerintah Korsel dengan dukungan Korea Foundation membuka ruang diskusi K-pop dan film, mempromosikan musik lewat majalah, juga menjalin hubungan dengan diaspora Korea di luar negeri. Pemerintah juga merespon cepat budaya yang populer. Nah, budaya pop ini pun kemudian dijadikan alat diplomasi kultural secara global, dengan basis kuatnya sistem budaya dan riset, juga dengan kemajuan teknologi. Wow, support banget ya pemerintahnya. Buat kalian yang mau tahu lebih lengkap soal Korean Wave, tenang, udah kami siapin dan bisa langsung kalian tonton di kanal YouTube Narasi Newsroom, oke? Andai pemerintah kita gercep kayak Korea Selatan, sebenarnya kita bisa bikin Indonesian Wave. Pakai gado-gado, rendang, cakalang, even dangdut. Biar makin mendunia, ya nggak? Itulah kabar yang bikin happy di akhir pekan ini, dan berhubung masih PPKM, so plans buat Jumat malamnya nonton drakor di rumah aja ya. Narasi Pagi akan kembali lagi hari Senin dengan sarapan informasi yang menarik dan perlu kamu ketahui. So, happy weekend everyone, and see you on Monday. Bye-bye!